Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Firda Azahra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Pinta Yuni Gusfa dan rekan saya ada Adara Elisa Amore, Andini Febriani, Hanifah Muharani, Maila Asni, dan Sylvia Azahra. Adapun bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai protein sel tunggal dan vaksin. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sylvia Azahra. Kepada Sylvia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Next slide ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai protein sel tunggal atau disingkat dengan PST. Next. Nah, protein sel tunggal adalah protein yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak tetapi sederhana. Nah, protein sel tunggal atau PST ini juga dapat didefinisikan sebagai sel mikroba kering seperti bakteri, kamir, kapang, dan juga ganggang yang ditumbuhkan dalam skala besar. Next. Nah, adapun jenis dari mikroorganisme penghasil dari protein sel tunggal ini, yang pertama itu bakteri, kemudian nanti eh, ada alga, dan juga ada jamur. Kita bahas yang pertama yaitu bakteri. Nah, beberapa jenis bakteri penghasil PST ini meliputi yang pertama ada Mythophilus methylotropus, di mana ini merupakan bakteri metilotrof yang memiliki potensi besar dalam produksi protein sel tunggal karena kemampuannya memanfaatkan metanol sebagai sumber karbon. Nah, dengan pertumbuhan yang cepat dan juga kandungan protein yang tinggi, bakteri ini menjadi salah satu kandidat utama dalam industri PST, khususnya untuk pakan ternak dan juga untuk potensi pangan alternatif di masa depan. Namun, tantangan dalam regulasi dan teknologi fermentasi masih perlu diatasi agar penggunaannya lebih luas dan juga aman. Kemudian bakteri yang kedua yaitu Brevibacterium sp. Brevibacterium sp memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya kandidat yang baik dalam produksi PST, di mana Brevibacterium sp ini memiliki kandungan protein yang tinggi, yakni sekitar 50-70% dari berat keringnya, dengan komposisi asam amino yang mendekati kebutuhan manusia dan juga hewan. Brevibacterium sp ini mampu tumbuh pada berbagai substrat, termasuk limbah pertanian dan industri, sehingga berpotensi sebagai mikroorganisme yang ramah lingkungan dalam produksi PST. Selain itu, beberapa spesies juga mampu menghasilkan enzim proteolitik yang membantu dalam pencernaan protein, serta senyawa volatil yang berkontribusi terhadap aroma dan cita rasa dalam makanan fermentasi. Bakteri yang ketiga yaitu Methylococcus capsulatus. Bakteri ini digunakan dalam produksi PST karena kemampuannya untuk menggunakan metana sebagai substrat utama, yang menjadikannya efisien dalam mengubah gas rumah kaca menjadi biomasa protein. Selain itu, Methylococcus capsulatus memiliki laju pertumbuhan yang cepat dalam kondisi fermentasi industri dan juga menghasilkan protein dengan komposisi asam amino esensial yang lengkap sehingga cocok sebagai alternatif protein untuk pangan dan pakan. Kemudian bakteri yang keempat yaitu Acinetobacter calcoaceticus, di mana bakteri ini mampu berkembang dengan cepat dalam berbagai substrat organik dan juga dapat menggunakan limbah pertanian dan juga industri sebagai sumber karbon seperti penggunaan limbah minyak, limbah gula ataupun hidrokarbon sederhana. Selain itu, biomasa bakteri ini mengandung protein dengan komposisi asam amino yang baik untuk pakan ternak dan juga sebagai sumber protein alternatif.
Selanjutnya, bakteri yang kelima yaitu Pseudomonas sp, di mana bakteri ini dapat menggunakan berbagai substrat seperti limbah pertanian, jerami ataupun ampas tebu, dan juga hidrokarbon seperti metanol dan gas alam, dan juga limbah industri seperti molase dan limbah pati. Kemudian bakteri yang terakhir yaitu Lactobacillus sp. Bakteri ini memiliki laju pertumbuhan yang relatif cepat dalam kondisi fermentasi, sehingga dapat menghasilkan biomasa dalam jumlah yang besar, dan juga mengandung protein dengan komposisi asam amino esensial yang baik, serta dapat tumbuh pada substrat limbah pertanian ataupun industri, seperti pada whey susu atau limbah fermentasi. Kemudian, bakteri ini mampu mengubah substrat seperti laktosa, glukosa, dan juga pati menjadi protein mikroba melalui fermentasi. Selanjutnya, next. Nah, mikroorganisme penghasil protein sel tunggal selanjutnya yaitu berada pada kategori jamur. Beberapa jamur yang berpotensi sebagai penghasil PST diantaranya, yang pertama itu ada Fusarium graminearum. Jamur ini memiliki kandungan protein sekitar 40-50% dari berat keringnya, dan juga mampu tumbuh pada limbah pertanian dan substrat berbasis pati, sehingga mendukung konsep ekonomi sirkular. Jamur ini dapat mencapai biomasa optimal dalam beberapa hari. Namun, jamur ini dapat menghasilkan senyawa toksik seperti deoksinivalenol atau DON dan zearalenone yang berbahaya bagi manusia dan juga hewan. Kemudian jamur yang kedua yaitu jamur dari genus Candida dan juga Torula. Jamur dari genus Candida adalah sekelompok kamir yang umumnya ditemukan di lingkungan alami seperti tanah, air, dan juga tubuh organisme. Beberapa spesies Candida dapat digunakan sebagai sumber PST karena memiliki kandungan protein yang tinggi, tetapi beberapa lainnya itu bersifat patogen, seperti Candida albicans. Nah, spesies Candida yang digunakan sebagai PST, contohnya yang pertama itu Candida utilis, di mana jamur ini jamur ini paling banyak digunakan dalam produksi PST karena dapat memanfaatkan berbagai limbah industri seperti molase dan juga limbah pertanian. Nah, spesies Candida yang kedua yaitu Candida tropicalis, di mana jamur ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan dapat tumbuh pada substrat berbasis limbah lignoselulosa. Keunggulan dari jamur dari genus Candida ini, kandungan proteinnya itu tinggi sekitar 50-60%, kemudian pertumbuhannya cepat, kaya akan vitamin B yang kompleks, dan juga aplikasinya yang luas dalam industri pangan dan pakan. Kemudian jamur dari genus Torula. Genus Torula sendiri terdiri dari kamir yang bersifat non-patogen dan umum digunakan dalam industri fermentasi. Spesies utama yang digunakan dalam PST itu biasanya adalah Torula yes, di mana Torula ini memiliki keunggulan kandungan proteinnya juga tinggi, sekitar 50-60%, kaya akan vitamin B dan nukleotida, sehingga cocok sebagai penyedap alami dan juga dia bersifat non-patogen dan aman dikonsumsi manusia. Next slide. Nah, mikroorganisme penghasil PST yang ketiga yaitu alga. Alga juga merupakan sumber penting protein sel tunggal. Di antaranya contoh alga ada Spirulina sp. Spirulina sp ini merupakan mikroalga bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok Cyanobacteria atau bakteri fotosintetik, meskipun sering dikategorikan sebagai alga hijau biru. Nah, mikroorganisme ini memiliki potensi yang besar sehingga sebagai sumber PST karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi, yakni sekitar 60-70% dari berat keringnya. Kemudian alga yang kedua yaitu Chlorella sp. Chlorella sp ini merupakan alga hijau bersel satu yang tergolong dalam divisi Chlorophyta,
di mana mikroalga ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 50% dari berat keringnya. Selain itu, chlorella ini juga kaya akan vitamin, mineral, asam lemak esensial, serta pigmen seperti klorofil dan karotenoid. Mungkin sekian materi dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Azhara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maila Asni. Kepada Maila Asni, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses produksi protein sel tunggal atau proses produksi PST. Nah, untuk tahapannya itu ternyata ada 4. Yang pertama yaitu delignifikasi atau perlakuan pendahuluan. Selanjutnya diteruskan dengan sakarifikasi. Setelah itu lanjut dengan fermentasi dan yang terakhir yaitu pemanenan dan pengolahan PST. Next slide. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu delignifikasi atau perlakuan pendahuluan. Nah, pada tahap pertama dalam proses PST ini bertujuan untuk menghilangkan lignin dan bahan baku yang berselulosa seperti bagase atau ampas tebu. Nah, dalam tahap ini bahan baku diproses menggunakan perlakuan fisik dan kimia atau kombinasi keduanya. Salah satu metode yang digunakan yaitu hidrolisis. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu sakarifikasi. Nah, setelah lignin dihilangkan, tahap berikutnya adalah sakarifikasi, yaitu proses mengubah selulosa dan polisakarida lainnya menjadi gula sederhana seperti glukosa, silosa, dan selobiosa. Nah, proses ini itu dilakukan dengan metode hidrolisis yang bisa digunakan yaitu yang pertama ada hidrolisis enzimatik dan yang kedua itu ada hidrolisis asam. Nah, hidrolisis enzimatik adalah menggunakan enzim selulosa yang lebih selektif dalam memecahkan selulosa tanpa merusak senyawa lain. Nah, proses ini itu lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan hidrolisis asam. Nah, sedangkan hidrolisis asam itu merupakan prosesnya menggunakan asam kuat seperti asam sulfat atau asam klorida untuk memecahkan selulosa. Namun, metode ini itu memiliki kekurangan seperti membutuhkan peralatan atau yang tahan korosi dan berisiko menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan. Nah, hasil dari sakarifikasi ini adalah larutan yang mengandung gula sederhana, yang kemudian itu menjadi sumber karbon bagi mikroorganisme pada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah fermentasi. Tahap fermentasi ini merupakan proses utama dalam proses produksi PST, di mana gula sederhana yang dihasilkan dari sakarifikasi ini dikonversi menjadi biomasa mikroba yang kaya akan protein. Nah, mikroorganisme yang sering digunakan dalam fermentasi itu atau dalam PST yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Nah, proses fermentasi itu berlangsung dalam kondisi yang dikontrol, seperti pada pH sekitar 5, terus temperaturnya sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kandungan glukosanya yaitu 200 gram per liter, dan yang terakhir yaitu konsentrasi starternya yaitu sekitar 10%. Selanjutnya, nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada pemanenan dan pengolahan PST. Nah, setelah fermentasi tadi selesai, biomasa mikroba yang telah berbentuk itu dipanen dan dipisahkan dari medium fermentasi. Nah, untuk cara pemanenannya itu ada dua. Yang pertama yaitu jika menggunakan bakteri, serat dalam medium fermentasi itu perlu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jika menggunakan jamur atau ragi, biomasa yang dapat dipanen bersama dengan serat dan yang tidak dicerna. Nah, setelah dipanen, PST itu dikeringkan dan diolah menjadi lebih lanjut sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, produk akhirnya itu dapat berupa bubuk protein yang digunakan dalam pakan ternak seperti suplemen makanan atau bahan pangan alternatif lainnya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat protein sel tunggal ini. Nah, manfaat pertama yaitu sebagai energi alternatif bagi manusia, terutama di daerah yang banyak kekurangan gizi. Nah, contoh produknya yaitu seperti corn. Ini itu merupakan produk daging tiruan berbasis jamur Fusarium venenatum. Selanjutnya yaitu contohnya ada PST dari chlorella dan spirulina yang digunakan sebagai suplemen kesehatan. Untuk manfaat yang kedua yaitu suplemen protein dan itu dapat memperlancar pertumbuhan hewan ternak seperti ayam, ikan, dan sapi. Contohnya yaitu PST dari Candida utilis ditambahkan ke pakan ikan untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya, nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu ada sebagai bahan baku dalam produksi obat, enzim, dan antibiotik. Contohnya yaitu Escherichia coli yang digunakan dalam produksi insulin sintetis bagi penderita diabetes. Dan selanjutnya itu ada Saccharomyces boulardii sebagai probiotik untuk mengatasi diare. Dan untuk manfaat yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efisiensi produksi bioetanol dan biodiesel. Nah, contohnya yaitu Clostridium acetobacillium yang digunakan dalam produksi bioetanol dari limbah pertanian. Dan yang selanjutnya itu ada contohnya PST berbasis mikroalga yaitu Chlorella dan Spirulina yang digunakan dalam proses pembuatan biodiesel. Nah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Maila Asni. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah Muharani. Kepada Hanifah disilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai aplikasi protein sel tunggal akan saya jelaskan. Yang pertama, aplikasi protein sel tunggal ini digunakan untuk pakan ternak, yang dimana protein sel tunggal atau PST ini dapat digunakan sebagai pengganti atau pelengkap sumber protein konvensional seperti tepung ikan, tepung kedelai, atau pungkil kelapa. Nah, PST telah terbukti efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan berbagai jenis hewan ternak seperti unggas, babi, ikan, dan udang. Selanjutnya, aplikasi yang kedua adalah sebagai makanan manusia. Yang pertama itu adalah pengganti daging, yang dimana protein sel tunggal ini dapat diolah menjadi produk yang menyerupai daging seperti burger, sosis, ataupun nugget vegetarian. Yang kedua adalah sebagai suplemen protein, yang dimana protein sel tunggal ini dapat ditambahkan ke dalam minuman protein seperti smoothie atau protein bar. Yang terakhir adalah bahan tambahan makanan, yang dimana bisa untuk meningkatkan kandungan protein dan nutrisi dalam berbagai produk makanan. Next slide. Dan aplikasi protein sel tunggal yang terakhir adalah mengenai industri lainnya, yang dimana contohnya adalah di industri kosmetik. PST dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam produk kosmetik karena kandungan protein dan nutrisinya yang bermanfaat untuk kulit dan rambut. Selanjutnya, industri farmasi, yang dimana PST juga menghasilkan senyawa bioaktif lain seperti enzim, vitamin, atau antibiotik yang berpotensi digunakan dalam industri farmasi. Yang terakhir adalah industri biolastik, yang dimana biomasa mikroorganisme dari produksi PST juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi bioplastik yang ramah lingkungan. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan protein sel tunggal. Yang pertama adalah efisiensi produk. Salah satu keuntungan utama protein sel tunggal adalah efisiensi produksi, yang dimana mikroorganisme, terutama bakteri dan ragi, memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat. Mereka bisa mengandalkan diri dalam hitungan jam, bahkan menit. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman atau hewan ternak yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan untuk mencapai ukuran panen. Artinya, produksi protein sel tunggal ini bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan skala yang besar. Yang kedua adalah kebutuhan lahan yang minimal, yang dimana produksi PST tidak memerlukan lahan pertanian yang luas seperti peternakan atau perkebunan. Mikroorganisme bisa ditumbuhkan dalam tangki-tangki fermentasi yang bisa ditempatkan di mana saja, bahkan di perkotaan.
Ini sangat penting di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian dan meningkatnya populasi manusia. Selain itu, PST juga bisa mengurangi tekanan terhadap deforestasi yang seringkali terjadi akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan peternakan. Kelebihan yang ketiga adalah sumber bahan baku yang beragam. Sumber bahan baku yang beragam juga menjadi nilai tambah, yang dimana mikroorganisme bisa memanfaatkan berbagai macam sumber karbon sebagai makanan mereka, mulai dari limbah pertanian seperti jerami dan molase, hingga gas alam dan bahkan karbon dioksida. Ini membuka peluang untuk memanfaatkan limbah menjadi sumber daya yang bernilai dan mengurangi kebergantungan pada sumber daya fosil. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi yang tinggi. Kandungan nutrisi yang tinggi juga menjadi daya tarik protein sel tunggal. PST umumnya memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 60-80% dari berat keringnya. Selain itu, PST juga kaya akan asam amino, vitamin B kompleks, dan mineral. Yang terakhir adalah produksi yang berkelanjutan. Produksi yang berkelanjutan adalah aspek penting lainnya, yang dimana produksi protein sel tunggal dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan dengan produksi protein konvensional dari hewan ternak, yang dimana emisi gas rumah kaca dari produksi PST jauh lebih rendah, penggunaan air dan energi juga lebih efisien, dan limbah yang dihasilkan bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah kelemahan dari protein sel tunggal, yang dimana yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi juga masih menjadi pertimbangan. Meskipun produksi protein sel tunggal efisien, investasi awal untuk membangun fasilitas produksi skala industri bisa cukup besar. Proses fermentasi, pemanenan, dan pemrosesan biomasa mikroorganisme juga memerlukan teknologi dan peralatan yang canggih. Upaya terus dilakukan untuk menekan biaya produksi dan membuat PST lebih kompetitif dibandingkan dengan sumber protein konvensional. Penggunaan limbah sebagai bahan baku dan optimasi proses produksi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan biaya ini. Kelemahan yang kedua adalah masalah keamanan. Masalah keamanan menjadi perhatian penting. Meskipun mikroorganisme yang digunakan untuk produksi PST umumnya aman dan tidak patogenik, potensi kontaminasi mikroorganisme lain yang tidak diinginkan tetap perlu diwaspadai. Selanjutnya adalah rasa dan tekstur. Rasa dan tekstur ini juga menjadi kelemahan dalam aplikasi PST. Biomasa mikroorganisme mentah mungkin memiliki rasa dan tekstur yang kurang menarik. Proses pemrosesan lebih lanjut diperkuat untuk meningkatkan rasa dan tekstur PST agar lebih sesuai dengan selera konsumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hanifah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. Kepada Adara disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaksin. Next slide. Vaksin yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang. Nah, vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat akan menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Next. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu vaksin influenza atau flu, di mana vaksin flu ini efektif dalam mencegah penyakit influenza dan komplikasinya terutama pada kelompok rentan. Nah, infeksi influenza ini ditandai dengan gejala demam tinggi, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, lesu, muntah, dan diare. Nah, selanjutnya yaitu vaksin hepatitis A, di mana vaksin ini sangat efektif dalam mencegah infeksi serius pada organ hati anak yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan ditularkan melalui makanan yang tidak higienis dari individu yang terinfeksi hepatitis A. Nah, selanjutnya yaitu vaksin hepatitis B, di mana hepatitis B ini adalah penyakit
hati atau liver kronik yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana hepatitis B ini ditularkan melalui cairan tubuh penderita dan transplasenta dari ibu yang menderita hepatitis B kepada bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, vaksin polio. Nah, vaksin polio ini adalah penyakit infeksi akibat virus polio yang mengakibatkan kerusakan saraf permanen yaitu lumpuh layu disertai disertai dengan kekakuan pada leher dan punggung. Nah, 30% anak dan remaja yang terinfeksi polio mengalami kematian. Nah, selanjutnya itu vaksin BCG. Di mana vaksin BCG ini merupakan vaksin untuk mencegah infeksi tuberkulosis atau TBC, di mana infeksi TB ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru maupun organ lain di dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu vaksin TDAP, di mana vaksin TDAP ini adalah mencegah tetanus, difteri, dan pertusis, di mana tetanus ini muncul dalam bentuk kejang dan kekakuan seluruh tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Nah, difteri ini muncul dalam bentuk selaput yang menutup jalan nafas dan menyebarkan toksin sehingga menyebabkan kematian. Sedangkan pertusis yaitu muncul dalam bentuk batu rejan atau whooping yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Selanjutnya yaitu vaksin MR, di mana vaksin MR ini mencegah infeksi campak dan rubella, di mana infeksi campak ini menyebabkan ruam, kemerahan pada seluruh tubuh disertai demam, mata berair, batuk, bersin, dan gatal pada kulit. Nah, infeksi rubella ini terdapat pada ibu hamil yang menyebabkan kecacatan dan kematian janin. Selanjutnya itu vaksin MMR, di mana vaksin MMR ini itu untuk mencegah infeksi campak, gondokan, dan campak rubella atau campak Jerman. Selanjutnya yaitu vaksin HPV, di mana vaksin HPV ini efektif mencegah infeksi human papillomavirus, di mana mencegah yaitu kanker serviks dan kutil kelamin. Di mana infeksi HPV ini menular melalui kontak langsung, kulit, atau hubungan seksual. Selanjutnya itu vaksin pneumonia, di mana vaksin ini mencegah infeksi pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan bakteri Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya yaitu vaksin varicella, di mana vaksin ini bermanfaat untuk mencegah cacar air yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang menular melalui air liur atau droplet atau kontak langsung dengan lesi atau ruam penderita. Selanjutnya itu vaksin dengue, di mana vaksin ini merupakan vaksin demam berdarah yang sangat efektif mencegah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh berbagai jenis virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selanjutnya itu vaksin tifoid, di mana vaksin ini mencegah demam tifoid atau yang sering disebut dengan tipes. Nah, akibat tipes ini itu infeksi dari bakteri Salmonella typhi yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Yang selanjutnya itu vaksin rotavirus, di mana vaksin ini melindungi dari infeksi rotavirus penyebab diare berat atau dehidrasi pada bayi dan anak. Nah, diare ini merupakan penyebab kematian kedua tertinggi setelah pneumonia pada anak di Indonesia. Dan yang terakhir adalah vaksin rabies, di mana vaksin ini bermanfaat untuk mencegah penyakit rabies yang dapat menular melalui gigitan atau cakran dari hewan yang terinfeksi rabies. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Adara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Kepada Andini disilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja vaksin dalam tubuh, di mana cara kerjanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu paparan kuman yang dilemahkan, dimatikan, atau sebagian dari kuman. Maksudnya yaitu pada tahap ini, vaksin yang mengandung versi yang dilemahkan, dimatikan, atau bagian dari patogen seperti protein atau materi genetik itu disuntikan ke dalam tubuh. Tujuannya yaitu untuk memberikan latihan bagi sistem imun tanpa menyebabkan penyakit yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada sistem imun merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenali kuman. Nah, di mana sistem imun ini menggali antigen yang terdapat dalam vaksin sebagai benda asing. Kemudian sel imun seperti sel B dan sel T itu mulai bekerja. Di mana sel B itu akan menghasilkan antibodi dan sel T itu akan membantu meningkatkan respon imun dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga itu antibodi sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Maksudnya, jika seseorang terpapar patogen yang sebenarnya di kemudian hari, sistem imun ini akan memberikan reaksi lebih cepat dan lebih kuat, sehingga antibodi yang sudah terbentuk akan langsung mengenali dan menetralisir patogen sebelum infeksi menyebar. Nah, ini memberikan perlindungan terhadap penyakit dan mencegah infeksi berat. Kemudian itu manfaat vaksinasi. Yang pertama itu melindungi diri dari penyakit yang berbahaya. Vaksin juga mencegah komplikasi serius yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Mencegah penyebaran penyakit, di mana yaitu ketika banyak orang dalam suatu populasi telah divaksinasi, maka penyebaran penyakit dapat dikendalikan atau bahkan dihentikan. Yang ketiga itu mengurangi angka kematian dan kecacatan. Dengan vaksinasi, itu angka kematian dan kecacatan akibat penyakit ini dapat berkurang secara signifikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Andini. Nah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai tantangan dalam pengembangan vaksin. Next. Next Andini. Nah, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan vaksin ini. Yang pertama yaitu biaya pembuatan vaksin. Nah, biaya yang tinggi tidak diragukan lagi merupakan salah satu rintangan paling menantang dalam vaksinologi, baik dalam hal pengembangan kandidat vaksin maupun produksi. Penelitian dan pengembangan yang ekstensif, serta uji praklinis atau klinis, persetujuan regulasi dan kendali mutu, serta teknologi dan infrastruktur yang diperlukan semuanya berkontribusi pada biaya tersebut. Yang kedua yaitu manufaktur berkelanjutan. Nah, keberlanjutan dalam pembuatan vaksin menimbulkan tantangan multifaset yang menuntut keseimbangan antara memenuhi kebutuhan perawatan, kesehatan global, dan meminimalkan dampak lingkungan. Tantangan yang ketiga yaitu efisiensi dan tenggat waktu yang ketat. Efisiensi merupakan tantangan utama lainnya dalam desain, pengembangan, dan produksi vaksin dengan formula baru dan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan biaya tinggi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi dan meningkatkan efisiensi baik dalam pengembangan maupun produksi. Tantangan yang selanjutnya yaitu tantangan peningkatan skala dalam pengembangan vaksin. Nah, setelah vaksin baru mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA dan badan pengatur lainnya, produsen vaksin dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan proses mereka. Nah, tantangan khusus ini menjadi paling jelas pada puncak penyakit virus corona ketika formulasi dibutuhkan dalam skala besar segera setelah lolos uji fase 3 dan efek samping dapat dikesampingkan. Next slide. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu manajemen rantai dingin. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam The Lancet atau merupakan rantai dingin seringkali terganggu oleh infrastruktur atau staf pendukung yang tidak memadai, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, ditambah dengan keterbatasan ruang dan berbagai mitra logistik yang semuanya menggunakan teknologi yang berbeda. Manajemen rantai dingin ini dengan tepat tampak seperti tantangan yang tidak dapat diatasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.